Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan panduan cara melakukan submit atau mengirim artikel ke jurnal JIPMAS. Oke, langsung saja. Saya menggunakan browser Google Chrome. Pertama, silakan kunjungi link jurnal JIPMAS atau dengan cara mengklik atau mengetik JIPMAS di browser. Jadi misalnya seperti ini, ada dua double P ya, JIPMAS, lalu klik enter. Nah, setelah itu maka muncul link jurnal di sini, yaitu Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Setelah itu silakan klik dan tunggu beberapa saat sampai tampilan JIPMAS muncul secara sempurna. Nah, di sini sudah kelihatan ya, sudah muncul secara sempurna. Selanjutnya silakan login ya. Namun jika belum punya akun, silakan klik register terlebih dahulu. Nah, untuk contoh ini saya membuat panduan untuk cara mensubmit, sehingga ya langsung saja klik login karena saya sudah membuat akun sebelumnya. Nah, jika belum punya akun mungkin bisa menonton video tutorial sebelumnya. Oke, silakan login dengan akun yang telah terdaftar di JIPMAS. Nah, masukkan username, kemudian masukkan password sesuai password masing-masing yang telah didaftarkan, lalu klik login. Nah, maka tampilan akan seperti ini ya setelah login. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengiriman artikel, klik new submission ya di bagian sini ya, pastikan memilih ini, lalu pilih new submission. Nah, setelah itu ini ada 5 tahapan ya, mulai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini harus dilewati semua. Nah, kita mencoba mulai di tahap pertama. Kita pilih section atau bagian ya. Di sini bisa disesuaikan. Jika jenis artikel Anda adalah penelitian, maka silahkan pilih penelitian. Jika artikel Anda adalah artikel pengabdian masyarakat, silahkan pilih pengabdian masyarakat. Nah, untuk contoh ini saya memilih pengabdian masyarakat. Nah, setelah itu silahkan baca di sini ya, yang dipersyaratkan ini harus dicentang semua. Jika sudah membaca, silakan centang ya atau klik. Nah, ini pilihan. Jika Anda ingin memberi komentar kepada editor, bisa memilih di sini. Nah, namun untuk kali ini saya tidak akan memberikan komentar. Nah, kemudian Anda bisa membaca di sini terkait dengan copyright statement ya. Ini di bawah lisensi Creative Commons CC BY ya. Kemudian klik yes ya, lalu klik yes, lalu klik save and continue ya jika ingin melanjutkan. Jika tidak ingin melanjutkan ya klik cancel. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan. Nah, selanjutnya kita berada pada tahap kedua, dan di tahap kedua itu untuk melakukan upload file. Nah, untuk melakukan upload file ada 3 tahapan. Yang pertama upload file, yang kedua review detail, dan yang ketiga confirmation. Nah, jika artikel yang kita akan kirim, maka kita akan memilih artikel teks ya, karena kita akan mengirim artikel. Oke. Selanjutnya kita memilih file artikel ya dalam bentuk Microsoft Word di sini. Nah, silakan klik upload file. Nah, maka akan diarahkan di mana file artikel berada.
Nah, untuk contoh ini artikelnya ada di file download. Nah, setelah itu silahkan, ini tadi artikel yang sudah disiapkan, saya klik ya, atau klik open. Nah, silahkan tunggu ya sampai prosesnya di sini. Ya, ini tergantung kecepatan internet dan kecilnya file yang akan dikirim. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul tanda centang seperti ini, warna hijau. Nah, jika sudah selesai, klik continue, maka dia akan otomatis ke tahap kedua. Nah, di tahap ini jika ingin melakukan perubahan nama file, boleh mengklik edit. Namun jika tidak, ya langsung klik continue. Nah, untuk contoh ini ya kita biarkan seperti itu saja. Oke. Nah, sudah masuk di tahap konfirmasi. Ya. Nah, di sini kita lanjut saja dengan klik complete. Ya. Seperti ini. Oke. Nah, sudah selesai di tahap kedua. Nah, ini sudah masuk ya, yang sudah tadi di upload. Nah, ini tanggal upload file. Setelah selesai di tahap kedua ini, di upload submission, kita klik save and continue untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya ini prefix ya, tidak perlu diisi, langsung saja mengisi judul artikel di sini. Jadi ini subprefix tidak perlu. Kemudian caranya ya, karena artikel kita sudah kita siapkan, maka silakan buka artikelnya seperti ini. Ini saya sudah buka artikelnya, tinggal kita copy dari artikel Microsoft Word ya. Lalu kita copy, lalu masuk ke sini, kita paste ya. Ini pastikan sudah tercopy semua. Nah, ini sudah ya, sudah tercopy. Selanjutnya subtitle, ini pilihan. Jika tidak ada subtitle dari artikel kita, ini tidak perlu. Misalnya subtitle ini bisa saja misalnya studi kasus misalkan, maka bisa ditambahkan di sini, tapi ini tidak perlu. Nah, selanjutnya yang wajib diisi selanjutnya adalah abstrak. Abstrak ini tinggal kita copy paste dari Microsoft Word artikel kita. Ini kan sudah ada abstrak. Nah, tinggal copy ya, di blok copy, lalu masuk ke bagian abstrak. Setelah itu paste ya, atau tempel. Nah, ini bisa juga di sini paste. Nah, bisa juga ini karena tempel ya, atau Ctrl V, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah selesai sampai tahap ini ya, memasukkan abstrak, selanjutnya jika artikel tersebut penulisnya lebih dari satu orang, maka di sini akan kita tambahkan. Nah, kecuali kebetulan artikel itu hanya satu orang penulisnya, maka cukup di sini. Tapi karena saya lihat artikel ini ada 3 orang, berarti ya 4 orang semuanya, berarti kita akan tambahkan di add contributor. Klik add ya, kemudian masukkan nama, kita tinggal copy paste ya, seperti ini. Nah, untuk di OJS 3 itu ya biasanya ada nama depan, nama belakang. Tapi kalau di OJS 3 ya nama ini yang wajib diisi ya. Misalnya kalau cuma satu nama boleh, cuma satu nama di sini tidak perlu. Ya, karena ini bintangnya cuma ada di sini. Jadi kalau misalnya terdiri dari 3 kata nama itu ya, di sini juga semua diisi. Di sini tidak perlu ya, tidak masalah karena ini tidak wajib. Nah, ini juga dikosongkan saja. Kemudian yang wajib diisi email sesuaikan dengan email penulis.
Nah, di email itu sudah ada juga di bagian bawah sini. Nah, tinggal kita copy lalu kita paste di sini. Selanjutnya negara juga wajib ya, karena kita berada di Indonesia maka pilih Indonesia. Nah, jika punya Orchid ID ya bisa dimasukkan di sini. Kemudian afiliasi, ini afiliasi juga wajib ya kita masukkan. Nah, misalnya Universitas Jember. Universitas Jember, setelah itu diberi koma ya, untuk memasukkan kota tempat perguruan tinggi tersebut. Kita masukkan Jember. Nah, ini untuk pedoman di JIPMAS ya. Setelah nama universitas atau afiliasi, tuliskan tempat afiliasi atau institusi penulis berada dan diantaranya dengan koma. Setelah itu ini biodata tidak perlu diisi. Kemudian kontributor role ya. Nah, ini wajib diisi. Jika statusnya sebagai penulis maka kita akan pilih penulis. Jika statusnya translator maka bisa dipilih, tapi ini statusnya sebagai penulis. Nah, selanjutnya jika nama ini mau dijadikan sebagai korespondensi maka dicentang di sini. Tapi jika bukan sebagai korespondensi maka cukup dicentang yang kedua ini. Artinya include di browser list ya. Setelah itu klik save. Nah, ini sudah ada penulis 1, 2. Namun di sini masih ada penulis ketiga, maka selanjutnya kita akan masukkan semuanya. Ini ada 3 penulis. Nah, kita tinggal copy lalu lakukan dengan cara yang kedua tadi, add contributor. Nah, setelah itu ini ada 2 nama ya, ini bisa di sini juga 1 di bagian name ini juga bisa lengkap ya keduanya. Setelah itu cari emailnya. Nah, ini emailnya kita ambil, masukkan di kontak. Nah, itu pilih negara Indonesia. Nah, ini setelah itu ya jika punya Orchid bisa masukkan. Nah, kemudian afiliasi. Nah, Universitas Jember. Nah, setelah itu ya beri tanda koma lalu masukkan tempat institusi tersebut, Jember. Nah, setelah itu bio statement tidak perlu, klik author karena ini bukan sebagai korespondensi maka cukup dicentang yang kedua ini, lalu klik save. Nah, kita lihat biodatanya di sini ya cukup 3 ya penulisnya, berarti penulis sudah selesai ya. Ini penulis 1 sekaligus sebagai korespondensi, kemudian penulis kedua dan penulis ketiga. Ini dipastikan. Kemudian selanjutnya masukkan keyword. Nah, keyword itu ya atau kata kunci sudah ada juga dalam jurnal. Nah, kita lihat di bagian abstrak itu sudah ada keyword. Ini ada 3 keyword ya. Pertama tinggal kita copy paste seperti ini. Ingat jika mengcopy paste ya harus satu-satu, tidak boleh langsung 2. Setelah itu klik tanda koma ya. Nah, maka akan berubah seperti ini. Nah, itu setelah klik koma maka akan berubah. Selanjutnya kita copy lagi untuk keyword kedua atau kata kunci kedua. Kita paste. Setelah kita paste, klik tanda koma di keyboard, maka akan berubah seperti ini.
selanjutnya kita masukkan yang ketiga. Oke, pelatihan, Ctrl V, lalu klik koma. Nah, jika sudah berubah seperti ini modelnya, maka artinya sudah selesai. Selanjutnya untuk memasukkan referensi. Nah, referensi itu di bagian akhir pastinya. Nah, tinggal kita copy ya. Nah, ini kita tinggal copy referensinya seperti ini, klik kanan, copy, lalu masuk di kolom referensi. Nah, Ctrl V atau tempel atau paste. Nah, sudah masuk ya seperti ini. Nah, ini artinya sudah selesai. Ini juga tidak perlu diisi. Jadi hal-hal yang perlu diisi di enter metadata ya, judul ya, ini prefix tidak perlu, ini subtitle hanya pilihan, tidak mesti harus ada, disesuaikan artikelnya masing-masing. Kemudian abstrak, kemudian semua penulis. Jadi jika penulisnya lebih dari satu, maka harus nambah kontributor, dan selanjutnya keyword, referensi, dan setelah itu tinggal lanjut dengan klik save and continue. Nah, kita coba. Nah, sudah berada di bagian keempat. Di bagian keempat ini tinggal mengkonfirmasi saja bahwa proses sudah selesai. Kita klik finish ya jika ingin melanjutkan. Lalu jika ada notifikasi seperti ini, silakan klik OK. Nah, ini artinya jika sudah berada di tahap kelima, artinya sudah selesai ya. Ini submission complete. Ini artinya sudah selesai. Untuk melihatnya ya, silakan cek di sini. Nah, untuk prosesnya pun ya, silakan cek di sini setelah melakukan submission. Apakah sudah masuk tahap review atau ada perubahan ya, silakan cek di sini. Oke, itu saja cara melakukan submission atau mengiring artikel di jurnal JIPMAS. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya, khususnya pada jurnal JIPMAS. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.